Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan karunia yang kita rasakan hingga sore hari ini. Salawat teriring salam untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Yang saya hormati para wakil talqin yang hadir sore hari ini, para alim ulama, para hujaj, para asatidzah. Semoga semuanya diberikan kesehatan yang sempurna, keberkahan dalam setiap harinya. Yang saya hormati para pemangku manakib, para penggerak manakib, Teh Haji Susi, Umi Syahid, Ibu Wahyuni, Ibu Kartini, dan seluruh ikhwan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Lebih khusus para petugas yang selalu istiqomah melaksanakan tugas yang mulia, yang hakikatnya ini adalah diperintahkan oleh Pangusaha Abah. Semoga diberikan kesabaran, kekuatan, kesehatan, dan keikhlasan dalam menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Ikhwan dan akhwat, izin sore hari ini menjadi badal dari Kiai Gusairi yang seharusnya sore hari ini bertugas menyampaikan ilmu Allah di manakib online seluruh dunia. Ikhwan dan akhwat, dalam surat An-Nahl ayat 127 Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'ana. Dalam ayat yang lain dikatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama kita. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini adalah dua ayat yang dikutip, satu hadis dan ayat yang dikutip oleh Pangusaha Abah dalam kitab Fadhailus Syuhur di baris terakhir pemahaman tentang huruf wawu, yaitu wusul. Pangusaha menjelaskan wa amal wawu fi hadza syahri al-wusul. Al-wusul huwa didul fasli. Bahwa adapun pengertian huruf wawu pada bulan ini adalah wusul. Makna dari wusul adalah lawan daripada kata fasal atau terpisah. Yang dimaksud dengan wusul di sini ialah wusul kepada Allah. Wusul dimaknai secara zahir adalah sampai kepada Allah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pada suatu saat di jagat arsy, Pangusaha pernah menjelaskan, kita mah jangan pusing-pusing memahami tentang wusul itu apa, makrifat itu bagaimana, karena semua yang seolah-olah muter-muter itu, seolah-olah yang menjelimet itu, hakikatnya itu ada di sini. Di sini itu Pangusaha sambil menunjuk ke arah latifatul qalbu, yaitu di mana Ismul A'zam itu ditanamkan. Makrifat teh A di dia, usul teh A di dia. Begitu Pangusaha menjelaskan. Makrifat itu di sini, usul itu di sini. Di mana? Di dalam qalbu. Di mana?
tepatnya adalah di Latifatul Qalb. Jadi bagaimana kita bisa sampai kepada Allah, bagaimana kita bisa ma'rifat kepada Allah kalau di dalam kolbunya itu tidak ada apa-apanya. Tidak akan sampai kepada kemakrifatan, tidak sampai kepada sesuatu yang sampai kepada Allah kalau tidak hadir Allah di dalam kalbu kita. Indikasi bahwa Allah itu telah hadir di dalam kalbu kita adalah hati kita telah hidup. Hidup dengan apa? Hidup dengan kalimat yang diingat setiap detiknya, setiap denyut jantung kita berdenyut, itu ada nama yang disebut di sana. Itu indikasi bahwa Allah hadir di dalam kalbu kita. Ketika Allah itu hadir dalam kalbu kita, maka sesungguhnya kita telah usul kepada Allah. Sampai kepada Allah. Agar saya menjelaskan bahwa perangkat-perangkat yang ada di tubuh kita, utamanya lisan, utamanya lidah, adalah dalam rangka untuk membantu supaya apa? Supaya lisan ini menyebut, hati itu mengingat. Hati tidak akan mengingat kalau lisannya tidak pernah menyebut. Lisan tidak akan menyebut kalau hatinya tidak pernah mengingat. Oleh karena itu, alat untuk wusul kepada Allah itu minimal harus ada dua. Yang pertama adalah lisan yang terus menyebut namanya, serta hati yang terus mengingat keadaannya, keberadaannya, dengan kemudian menyebut namanya yang agung. Maka kehadiran Allah di dalam kalbu itu adalah sesuatu yang mutlak untuk menandakan bahwa kita telah sampai kepada Allah. Maka apabila hati kita sedang tidak ingat, hati kita sedang lalai, hati kita sedang lupa, maka sesungguhnya apa saya mengatakan, itu adalah bencana yang teramat berbahaya bagi kita semuanya. Karena hati yang mati, kalbu yang di dalamnya tidak ada nama Allah, itu adalah sesuatu yang berbahaya bagi seorang manusia. Karena itu adalah bencana yang lebih berat, yang lebih dahsyat daripada siksa api neraka jahanam. Lupa kepada Allah adalah sebuah kerugian yang teramat berbahaya bagi kita semuanya. Ikhwan dan akhwat semuanya, bahwa untuk sampai kepada wusul itu ada beberapa indikator yang dijelaskan oleh Pangersa di baris terakhir pengertian tentang wusul. Bahwa kalau misalkan kita itu terindikasi sedang mengingat Allah, kita sedang wusul kepada Allah, maka bisa dipastikan dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, sedang ngapain saja, itu semuanya ada hadir Allah di dalam kalbu kita. Jari kita mengingatkan, menandakan bahwa kita sedang menyebut namanya. Indikasi-indikasi yang ditunjukkan oleh anggota tubuh itu adalah pertanda bahwa seluruh anggota tubuh bergerak untuk apa? Untuk mengingatkan supaya hati jangan sampai lalai. Untuk mengingatkan hati jangan sampai kemudian tidur, jangan sampai mati sehingga kemudian Allah tidak hadir di dalam kalbu kita. Ikhwan dan akhwat, zikir-zikir yang disampaikan, yang dibacakan oleh kita setiap harinya adalah sebuah keadaan yang mutlak bagi kita semuanya untuk memastikan bahwa apa yang telah diamanahkan oleh guru kita, apa yang telah diberikan oleh guru kita dari bulan Ramadan sampai bulan Syawal ini, kita telah diberikan rahmat yang luar biasa dari guru kita.
kita telah diberikan yang namanya segala kemudahan-kemudahan yang tujuannya dari itu semuanya agar kita semuanya itu menjadi tiflul ma'ani, menjadi bayi ruhaniyah, yang kemudian bayi ruhaniyah ini yang sebagaimana disampaikan oleh Kiai Subhan kemarin adalah bayi yang tidak membutuhkan apapun, bayi yang tidak merepotkan apapun kecuali hanya mau dengan apa yang dimau oleh gurunya. Tiflul ma'ani ini, bayi ruhaniyah ini adalah bayi yang kemudian bisa menghadirkan hati di mana hati itu tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan saat ini, semua amalia-amalia kita itu tidak akan sampai kepada Allah kalau kitanya tidak selalu menghadirkan Allah di dalam setiap detik kalbu kita. Walaupun kita sholat, walaupun kita berzakat, walaupun kita puasa, walaupun kita haji, walaupun ibadah-ibadah amaliyah-amaliyah soleh yang lainnya, yang amaliyah ini tidak ada Allahnya, tidak ada zikir khafinya, maka dipastikan amaliyah-amaliyah ini adalah amaliyah-amaliyah yang tidak sampai kepada Allah, amaliyah yang tidak usul kepada Allah. Mengapa? Karena alat usulnya tidak ada, tidak dihadirkan di dalam amaliyah-amaliyah tersebut. Maka hadirnya hati adalah sebuah sesuatu yang mutlak wajib ada bagi orang yang akan melaksanakan ibadah, agar ibadah kita itu, ibadah-ibadah mahdhah kita, ibadah-ibadah yang wajib kita itu disampaikan kepada Allah. Sampai kepada Allah, untuk sampai kepada Allah itu harus ada Ismul Azamnya. Supaya apa? Supaya kemudian kita punya password, karena password inilah yang kemudian akan menyampaikan kepada suatu hasil dan kita kemudian bertemu dengan Allah. Pertemuan kita dengan Allah itu adalah pertemuan yang bukan dibayangkan seperti pertemuan kita dengan makhluk. Pertemuan dengan Allah di sini adalah kemudian adanya hadirnya Allah di dalam kalbu kita. Hati kita sadar, hati kita terus mengingat bahwa kemudian Allah itu selalu mengawasi kita. Allah terus mengawasi dalam muraqabahnya. Kita adalah sesuatu yang disayangi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, dengan kemudian diawasi dengan pengawasan yang luar biasa, sehingga kemudian kita semuanya selalu terjaga, baik perbuatan kita, baik lisan kita, langkah kita, semua amal kita berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan makhluk yang lainnya, kita semuanya itu dijaga agar menjadi manusia yang penuh dengan rahmat bagi yang lain, bukan menjadi makhluk yang menjadi murka bagi orang lain. Kita menebarkan kasih sayang kepada orang lain dengan indikator bahwa kita semuanya adalah hamba-hamba yang selalu sadar, hamba-hamba yang selalu ikhlas untuk kemudian memastikan kita semuanya menjadi makhluk yang bertakwa, yakni makhluk yang kemudian melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena kemudian indikasi daripada wusul kepada Allah itu juga ada di dalam indikator ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang disampaikan kebenaran datangnya dari Allah, apa yang salah datangnya dari saya semata. Terima kasih atas perhatian. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Fi karamati pangasmaus al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.